Hai, jumpa lagi dengan saya, Tina Chandra, dalam Training for Trainer 2021 Bootcamp only at Sage Divine. Welcome to Academy of Astrology and Human Divination Metric, exclusively supported by hadetics.com. Kali ini saya akan mengangkat satu topik yang sedang populer, trending, banyak diminati, yaitu Human Design Matrix. Human Design adalah sebuah metode asesmen psikologi modern yang mampu menganalisa dan memetakan perilaku sadar dan bawah sadar manusia, termasuk cara berpikir, berkomunikasi, dan bertindak. Ilmu ini merupakan gabungan dari 4 ilmu esoterik kuno, yaitu the Western Astrology, the Hindu Chakra System, the Judaic Kabbalah, dan the Chinese I Ching, serta 2 ilmu modern yaitu kuantum fisika, DNA genetika, dan biochemistry. Ilmu ini diketemukan oleh Alan Robert Krokauer atau dikenal sebagai Ra Uruhu di Ibiza, sebuah pulau di Spanyol pada tahun 1987. Human Design dikenal sebagai the New Astrology atau the Science of Astrology. Apa manfaatnya bila kita mempelajari Human Design? Human Design memberikan secara detail tentang bagaimana fungsi seorang manusia bekerja. Manusia sebagai sebuah sistem berisi energi kehidupan. Bagaimana energi saling mengalir dan bertukar posisi sesuai dengan tema kehidupan yang diberikan oleh universe. Bagaimana cara membuat natal chart-nya? Begini teman, ada satu software yang terkini, tercanggih, dan terdepan, yaitu www.hdtx.com. Caranya mudah dan gampang. Kita memasukkan data diri kita, nama, email, tempat, tanggal lahir, dan jam lahir. Bila Anda tidak mengetahui jam lahir Anda, silakan masukkan jam 12 sebagai jam lahir. Untuk kota, bila sistem tidak dapat mendeteksi, gunakanlah kota yang terdekat. Dalam slide berikut ini menggambarkan cerita tentang penciptaan manusia. Ada 3 kristal yang merupakan bagian penyusunan di tubuh manusia. Bermula ketika proses konsepsi terjadi, pada hari ketiga masuklah sebuah kristal yang menempati G-center. Ini adalah G-center. Dan setelah hari ke-8, kristal itu pecah menjadi 2
yang satu tetap di G center, yang kemudian dinamakan the magnetic monopole. Ini disebut driver, atau kalau di dalam bahasa rohani adalah Roh Kudus atau Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri, yang nantinya akan selalu menuntun hidup kita kepada tujuan hidup. Kristal yang satu lagi pindah ke energi center Ajna dan disebut sebagai desain kristal. Ini yang membentuk tubuh fisik atau kesadaran kita. Setelah itu, selama beberapa bulan, terjadilah pembentukan energi center yang lain. Organ-organ dan tubuh fisik kita semakin terbentuk dan makin sempurna. Sampai pada waktu yang disebut minus 88 derajat sun, yaitu kira-kira 3 bulan sebelum kelahiran kita dilahirkan, masuklah personality kristal, yaitu jiwa kita, dan menempati head center. Peristiwa masuknya jiwa ini ke tubuh janin sering dirayakan di berbagai kebudayaan di suku-suku di Indonesia, yaitu sebagai upacara 7 bulanan. Ini adalah transisi manusia dari 7 center menjadi 9 center. Di sebelah kiri adalah the seven center being. Manusia mempunyai 7 pusat energi center, yaitu Muladhara atau dasar, atau disebut juga root chakra, Swadhisthana atau reproduksi, Manipura atau cakra pusat atau navel, Anahata atau heart chakra, Visuddha atau tenggorokan atau throat, ya, dan Ajna atau cakra mata ketiga yang terletak di kedua alis. Sahas cakra yang ketujuh atau cakra mahkota terletak di puncak kepala. Sedang kita bandingkan dengan the nine chakra being, dapat kita lihat perbedaannya di keduanya, yaitu cakra pertama Muladhara pada 7 center terdapat menjadi dua, terbagi menjadi dua di nine center being, yaitu root dan spleen. Ya. Yang kedua adalah cakra yang keempat atau Anahata pada 7 center terbagi menjadi dua, yaitu energy center G center dan heart center pada 9 energy center. Human Design mengenal pola aliran energi dalam the four definition type. Ya. Pertama, kita kenal ada yang disebut single definition. Semua
define channel, dan define center, terhubung dalam satu aliran energi. Kurang lebih terdapat 41,95% dari populasi dunia. Aliran energi mengalir melalui define center dan channel tanpa terputus, menghubungkan semua define centers pada chart. Orang yang mempunyai single definition itu bersifat mandiri, seolah-olah tidak membutuhkan orang lain dan tidak memerlukan bantuan orang lain untuk mengasimilasikan informasi atau untuk mereka membuat jadi utuh. Di dalam berhubungan, single definition, orang yang mempunyai single definition, bila merasa tidak nyaman, mereka tidak segan-segan untuk memutuskan hubungan. Itulah adalah single definition. Kedua adalah split definition, yaitu terdapat dua pola aliran energi yang tidak saling terhubung. Terdapat pada lebih kurang 46% populasi di dunia, dan terdapat dua area yang define yang tak terhubung, ya, sebagai aliran energi terputus dan tidak berkesinambungan. Split definition bisa dibagi dua jenis, yaitu simple split dan wide split. Yang ketiga adalah triple split definition. Bagi yang kedua, orang yang mempunyai split definition selalu mencari orang yang memiliki gate pasangan dari gate miliknya yang tidak terhubung untuk melengkapi energi yang hilang dalam dirinya. Ini adalah triple split definition. Terdapat 3 area pola aliran energi yang tidak saling terhubung. Terdapat pada 11% dari populasi dunia, ya. Terdapat 3 area terpisah yang tidak terhubung satu sama lain. Individu-individu ini memerlukan beberapa gate atau channel penghubung yang menghubungkan energi center yang define. Individu ini, triple split definition ini, bersifat kurang sabar dan suka bertindak premature. Mereka terlihat ambisius dan asertif. Orang-orang dengan triple split sebaiknya berinteraksi dengan sejumlah orang yang berbeda-beda setiap harinya. Jika mereka terus-menerus berurusan dengan hanya satu orang, mereka akan merasa terperangkap. Bila mereka berhubungan dengan orang di jembatan atau gate-nya tidak cocok, maka akan merasa terjebak, ya. Kadang mereka tidak bisa melepaskan diri. Itu triple split definition. Sedangkan quadruple split definition, terdapat 4 area aliran energi yang tidak saling terhubung.
Ini kurang lebih 1% dari populasi. Terdapat 4 area yang terpisah yang tidak terhubung satu dengan lainnya. Orang-orang dengan quadruple split dapat terlihat lamban, tidak fleksibel, dan tidak dapat membuat keputusan yang tepat. Mereka memerlukan waktu untuk memproses informasi dan membuat keputusan. Dan ada kecenderungan berpoligami. Nah, ini adalah pusat energi center. Semua pusat energi ini terlihat seperti segitiga, dan kotak, ya, jajaran ini 4 yang miring, ya. Semua pusat energi itu memiliki pintu gerbang yang ditunjukkan dengan penomoran angka 1 sampai 64. Gerbang merupakan karakteristik setiap perilaku tertentu yang dimiliki setiap individu. Dua gerbang yang saling terhubung di atas disebut channel atau saluran yang merupakan potensi bakat atau tema konsisten dalam kehidupan. Di sini terlihat yang berwarna dikatakan divine atau menyala atau memberi energi, dan sumber energi yang berasal dari diri sendiri yang divine. Undefined itu yang putih, menyerap atau menerima energi, sumber energi dari luar diri, lingkungan, dan orang lain. Inilah mandala human design. Diagram ini merupakan gabungan dari ilmu esoterik kuno seperti sebelumnya saya utarakan, yaitu the Western astrology, the Hindu chakra system, terus the Judaic Kabbalah, dan yang keempat adalah the Chinese I Ching. Di sini terlihat yang paling luar sekali adalah 64 heksagram I Ching. Ada 64 gate atau gerbang human design, dan di sini ada planet-planetnya seperti Sun, Moon, dan sebagainya. Kurang lebih 13 planet ini, ya, 13 planet. Ini adalah body graph unconscious, ya. Artinya minus 88 hari sebelum kelahiran kita, konfigurasi planet di langit ternyata mempengaruhi konfigurasi energi center di tubuh kita, di perut ibu kita. Di sini contohnya adalah posisi Sun di chart itu terletak di House 2 zodiak Leo.
mengaktifkan gate 29 di energy center. Dan software HDTI menghitung posisi ke-13 benda langit atau planet dan menampilkannya dalam bentuk gate mana yang aktif di body graph. 13 benda langit itu apa saja? Yaitu Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Demikian pengenalan akan human design. Sampai jumpa pada topik-topik berikutnya. Terima kasih.